is from Principal of Institution Baskara Matani Lampung. It will be delivered Mr. Sahat Pangedean Wicyono, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Sambutan selanjutnya dari Ketua Pembina Yayasan Baskara Mataniari Lampung, Bapak Sahat Pangedean Wicyono Hutapea, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang saya hormati Camat Kecamatan Putra Rumia yang diwakili Bapak Sekcam Dedi Mahendra, Bapak Kepala Kampung Pak Mariono, Bapak Kepala SMP Negeri 2 Rumbia yang diwakili Bapak Muhammad Harin SPD, Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Putra Rumbia, Bapak dan Ibu Wali Murid siswa kelas 12 yang saya banggakan, Ibu Kepala Sekolah SMK Baskara Sahat beserta Dewan Guru, staf, dan juga anak-anakku sekalian siswa kelas 12 SMK Baskara Sahat yang hari ini akan menerima rapot, juga anak-anak kelas 10-11 yang hari ini hadir. Alhamdulillah wal syukurillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa menghadiri undangan dari Kepala SMK Baskara Sahat dalam rangka acara pembagian rapot. Oh, maaf, agak terlupa. Rupanya hadir juga bersama kita Bapak Arkanuddin SPDI, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Putra Rumbia. Beliau ini seperti kakak saya sendiri. Cuman tadi karena di ujung nggak ketok Pak Dil. Amit. Enggak keseneni carry way. Ya, terima kasih Pak D sudah datang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, hari ini adalah untuk ke-6 kali ini ditulis bahasa Inggris. Pasti orang tuanya pada bingung. Iya apa kayak? Paling ngerti nih happy asmara. Happy asmara ngerti aku. Top-topan, tinggal gitu. Happy graduation sick. Entah sick TH-nya itu macamnya piye gitu. Sick. Jadi ini intinya melepas siswa untuk ke-6 kalinya. Jadi SMK Baskara Sahat ini Bapak dan Ibu sekalian, Pak Sekcam, Pak Diarkan dan lain-lainnya, kita alhamdulillah sudah ke-6 kali tahun ini akan meluluskan siswa. Insya Allah nanti di bulan Juni anak-anak 72 anak ini akan kita luluskan setelah memenuhi syarat. Jadi mereka sudah melaksanakan uji kompetensi, sudah melaksanakan ujian praktek, sudah melaksanakan ujian sekolah dan lain-lain. Nanti setelah dilihat apakah memenuhi syarat, maka nanti dalam rapat kelulusan yang akan dilaksanakan di bulan Juni, mereka akan dinyatakan lulus. Kalau hari ini memang masih bagi rapor. Tapi kenapa diadakan hari ini? Ini kata kepala sekolah, kalau menunggu di bulan Juni, nanti anaknya sudah habis. Jadi anak SMK itu Pak, Bapak Ibu biasanya setelah lebaran gue pada merantau kemana-mana. Ya embuh nang dia, nek seneng Jakarta, nek seneng Malaysia, nek seneng embuh kemana-mana. Jadi kalau kita adakan acaranya di bulan Juni, engko sing teko gur cah loro, cah telu. Sing ora lunga nang dindi. Karena memang anak SMK itu profilnya mereka berpikir setelah lulus bagaimana caranya mencari kerja. Di mana saja, di tempat yang dekat ada, di tempat yang jauh ada. Karena memang pada saat mereka sekolah, itu di sekolah pun mata pelajarannya itu hampir separuh pelajaran praktek. Kemudian setelah kelas 11, kelas 2,
Kita kirim praktek kerja di berbagai kantor. Maka kalau kemarin Bapak Ibu ke kantor Bank BRI unit Putra Rumbia, BRI unit Rumbia, BRI Seputi Surabaya, Seputi banyak, di situ ada anak-anak kita sedang praktek jadi pegawai. Yang nggak tahu paling sangkanya pegawai bank. Pegawai bank kok cuma men gitu. Yang di teller itu, yang kalau Bapak Ibu datang mau ya di customer service ya, melayani nasabah, mau buka rekening, mau nyetak rekening, yang melayani kemarin selama 2 bulan anak-anak kita. Saya saja kalau datang ke bank nggak saya tegur anak saya karena masih bekerja. Nah itu kira-kira kelebihan anak kita, Pak. Kalau Bapak Ibu datang ke BMT Surya Abadi, di situ kasirnya itu lulusan SMK Baskara. Di berbagai ATM ini, bahkan ada anak kita sudah punya ATM mini sendiri. Kalau Bapak Ibu ke samping bakso Mamen, itu saya sambil promosi, itu anak kita, Putri namanya, yang kecil itu dimodali orang tuanya, bukalah ATM mini. Tapi waktu saya datang, saya pesankan harus hati-hati. Kalau ada yang ngambil uang banyak, ya dicek rekeningnya dulu, jangan seperti di Waibungur dulu, belum dicek rekening, mau ambil uang 100, dikasih. Akhirnya korban. Nah kira-kira demikian ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya mewakili yayasan mengucapkan selamat pada Kepala Sekolah, Dewan Guru yang sudah berhasil meluluskan anak untuk ke-6 kalinya. Mudah-mudahan anak yang diluluskan dari SMK Baskara saat ini bisa memenuhi harapan Bapak Ibu, harapan sekolah, agar mereka menjadi anak yang DKR, disiplin. Disiplin ini memang mau saya, mau kepala sekolah. Modal utama orang sukses itu, selalu saya katakan kepada anak, itu disiplin. Buktinya, kita harus bangun lebih pagi pada ayam. Apalagi yang Islam. Kalau jago keluruk urung tangi, berarti orang sholat subuh. Berarti nggak dapat nikmatnya Allah. Kapan dia mau bekerja kalau jam 8 baru bangun? Makanya SMK ini masuk jam 7.15. 7.15 siswa sudah apel. Maka dari situ saja tersaring anak-anak yang pemalas, yang nggak bisa bangun pagi, nggak mau sekolah di sini. Ya, yang malas-malas maka jam sekolah setengah 8, jam 8, mohlah Baskara jam 7.15 sudah apel. Kalau terlambat gerbang ditutup. Siang juga begitu. Mau bolos nggak bisa. Ya, jadi kita walaupun gurunya kosong, nggak ada pelajaran, nggak ada anak pulang duluan, Pak. Pulangnya bareng-bareng karena siang ada apel siang. Nah, itu adalah visi cita-cita saya ketika mendirikan sekolah ini. Saya maunya disiplin. Dengan disiplin, maka otomatis anak itu terampil. Atau bahasa kerennya kompeten. Jadi Bapak Ibu yang ngocok kompeten ki apa to? Kompeten itu maksudnya terampil. Kalau di SD dulu ada tulisannya takwa, cerdas, terampil. Hampir sama saja ini. Ya. Kalau di SD kan selalu zaman dulu itu ditulis di dindingnya besar-besar. Tujuan sekolah SD itu hanya 3 itu. Takwa, mendidik anak yang bertakwa, anak yang cerdas, anak yang terampil. Nah di SMK kita utamakan terampilnya atau kompetennya. Yang religius ditempatkan di belakang bukan berarti nggak mengutamakan ketuhanan. Kalau Bapak Ibu ingat sejarah Pancasila, konsep Pancasila ciptaan Soekarno itu ketuhanannya tidak di nomor 1. Jadi kita supaya pas saja kalimatnya supaya enak, DKR. Kalau dibuat religius, disiplin kompeten jadinya RDK. Orang manis. Jadi kita buat DKR itu maksudnya seperti anak pramuka. Anak pramuka itu yang tukang kerja namanya DKR, Dewan Kerja Ranting. Ya, itu kira-kira mudah-mudahan nanti anak kita menjadi anak yang religius. Maka kita siapkan ada tempat ibadah Bapak Ibu. Di belakang kita itu ada gedung hijau. Itu sebenarnya pemerintah memberi bantuan kepada kita untuk tempat praktek. Jadi ruang praktek siswa atau laboratorium. Tapi saya sulap menjadi musola. Cukup besar ukuran
9 kali 14. Jadi dijadikan masjid saya kira sudah layak, tapi kan kita tidak membuat masjid. Jadi musola untuk semua siswa sholat cukup. Maka siswa kita wajibkan sholat setiap duhur untuk yang Islam. Yang Hindu ya sembahyang menurut agamanya mereka masing-masing. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Jadi Yayasan Baskara Mata Niari Lampung ini, saya cerita sedikit. Ini kita dirikan pada tahun 2014. Tepatnya pada saat bulan Idul Fitri. Jadi pada bulan Mei 2014 saya bersama saudara-saudara, adik kakak saya 5 orang mendirikan yayasan atas inisiatif saya. Yayasannya diberi nama Baskara Mata Niari Lampung. Baskara itu bahasa Jawa, artinya matahari. Nah, saya ini kebetulan banyak dididik oleh matahari, oleh Muhammadiyah. Maka saya kasih ambil nama Baskara. Supaya ingat saya ini warga Muhammadiyah. Ini ada Pak Diarkan senior saya. Jadi supaya saya nggak lupa, saya belajarnya mengelola sekolah ini di SMK Muhammadiyah 1 Rumbia, Pak. Saya pernah jadi kepala di sana tahun 2008-2012. Saya abadikan di sini. Jadi Baskara itu matahari. Matahari yang akan menyinari bumi Putra Rumbia dan khususnya wilayah Kalipasir ini. Mata Niari itu juga bahasa Batak, artinya matahari juga. Karena untuk diketahui bapak saya asli Tarutung, Sumatera Utara. Jadi bapak saya Batak sukunya. Marganya Hutapea, namanya Nurdin. Jadi bapak saya sudah Islam, Pak. Kalau di Rumbia mungkin ada yang kenal dengan Pak Loid Hutapea. Sekarang anaknya jadi Pol PP. Nah, itu ponakan saya sih, anaknya Loid itu. Tapi mereka Kristen, khusus bapak saya Islam. Jadi Yayasan Baskara Mata Niari Lampung artinya ya yayasan matahari yang ada di Lampung. Sekolah yang pertama didirikan adalah SMK ini. SMK ini secara resmi diresmikan pada tanggal 11 Mei 2014. Waktu itu sangat meriah. Kita mengadakan lomba jalan sehat. Pak Mariono udah jadi lurah belum ya? Belum, masih Pak Lurah yang lama. Kita adakan jaranan, termasuk waktu itu dihadiri oleh anggota dewan yang Pak almarhum siapa namanya? Pak Nyoman ya, Pak Nyoman Sukadana ya. Jadi 2014 kita berdiri, alhamdulillah dalam waktu singkat Pak, sekolah ini secara legalitas terpenuhi, syarat-syarat terpenuhi. Pada bulan Oktober sudah terbit surat izin operasional. Bulan Januari kita sudah dapat dana BOS. Bantuan operasional sekolah Januari 2015 kita sudah dapat. Pada bulan Juni 2015 kita sudah dapat bantuan gedung, lab, dan seterusnya. 2017 kita sudah terakreditasi. Jadi kita nggak pernah numpang ujian. Dari pertama berdiri sampai sekarang selalu dilaksanakan ujian di sini. Tidak seperti sekolah-sekolah lain yang baru berdiri, pertama-tama ujian pasti numpang di sekolah lain. Kita alhamdulillah tidak. Karena kebetulan saya punya pengalaman mengelola sekolah, jadi seperti itu bisa kita siasati. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, alhamdulillah sekolah kita sudah cukup, menurut saya sudah cukup keren lah. Sudah berlantai 2, gedungnya juga sudah mulai banyak, ada lapangan basket, lapangan futsal, dan lain-lain. Tanahnya yang tadinya semula hanya 1/4 hektar, ini tadinya tanahnya punya Pak Apip, Mas Apip yang punya bis itu. Sampai sekarang kita selalu kerjasama, kalau jalan-jalan ya pakai bisnya Mas Apip. Kita memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian tanah kita sekarang sudah 1 hektar. Yang 1/2 hektar ini punya Pak Lurah, Pak Mariono. Wes nggih aku wae. Tadinya mau jadikan tempat sampah katanya. Tempat sampah pasar ojo. Akhirnya sama Pak Mariono diberikan ke saya, ya dibeli, bukan dikasihkan. Dikasihkan alhamdulillah, sahabat nanti ditambah ya Pak Mariono ya.
Jadi alhamdulillah sekarang tanah kita sudah penuh 1 hektar. Dan kita sudah 6 kali meluluskan anak. Jadi luar biasa. Maka saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua masyarakat, termasuk Pamong Desa, Pamong Kecamatan, Dinas Pendidikan, luar biasa dukungannya. Dari pertama berdiri ini Pak, langsung Pak Kepala Kampung saat itu, Amit saya lupa namanya, Pak Sanusi ya? Samsudin? Sanudin. Jadi waktu itu Pak Sanudin, Kepala Kampung Bina Karya Utama, langsung memberi tanda tangan persetujuan berdirinya SMK Baskara saat ini. Kemudian waktu itu Pak Eko Medianto selaku Kacabdin memberikan tanda tangan juga. Kemudian Pak Camatnya, entah camat waktu itu siapa ya, tanda tangan juga. Jadi semuanya menyetujui. Sehingga sekolah ini betul-betul direstui berdirinya oleh semua pihak. Tetangga juga menyetujui semua. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan dalam perkembangannya sampai sekarang luar biasa kepercayaan masyarakat. Kemarin saya terakhir silaturahmi ke Rantau Jaya Baru, itu ketemu dengan murid-murid saya yang sekarang sudah jadi orang tua, karena ini banyak wali murid juga yang tadinya murid saya SMP. Saya ajak ngobrol itu, saya tanya, "Enggak, anakmu sekolah ke nanti?" "Yo Baskara no Pak." Saya tanya, "SMP nanti?" "Maafkan saya kepala SMP Negeri 2 Rumbia ya Bapak Ibu." "Nah, kok SMP nanti anu lain?" "Yo nang SMP nang Tugu Putih." Saya langsung marah saya. "Kok nang Tugu Putih lah, orang sekolahmu?" "Kowe ben sekolah nanti?" "Ya nang Tugu Ijo, Pak." "Kok saya kan Tugu Putih." "Mbuh karepe bocahe." Yo nek iso Tugu Ijo. Pak Sahat kan kepala SMP Tugu Ijo. Ya sama saja Pak, intinya ya. Sekolah Tugu Putih, Tugu Ijo sama. Tapi karena saya kepala sekolah Tugu Ijo, ya saya harus promosi Tugu Ijo. Masa promosi Tugu Putih. Ya, mohon izin ini Pak Camat, tidak ada pembagian wilayah untuk sekolah itu. Jadi sekolah itu berdasarkan jauh dekatnya rumah dengan sekolah, bukan wilayahnya. Jadi nggak berarti kalau rumahnya di Putra Rumbia, sekolahnya harus di Putra Rumbia, enggak. Mohon izin ini Pak, ini ya. Jadi kita akan membagi zonasi, kedekatan rumah anak dengan sekolahnya. Tanya sama Pak D. Arkan, ngaturnya begitu. Jadi saya tanya, rata-rata sekolah SMK-nya mau ke Baskara, tapi SMP nih, ora walah, ini kacau nih ini. Kalau kamu percaya Pak Sahat, ya SMP ini Tugu Ijo, SMK-nya baru Tugu Putih, untuk wilayah sana loh. Kalau di sini saya nggak menyentuh, saya arah Tugu Kuning, Rono-Rono. Kemudian saya perlu beritahu pada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah yayasan saya ini, yayasan kami, 3 tahun yang lalu juga berhasil mendirikan TK di Kota Bumi, daerah kota. Jadi adik ipar tepatnya mendirikan RA, sekolah RA itu TK yang dibina oleh Kemenak, Kementerian Agama, diberi nama RA Istiqomah Baskara Kirana. Karena yang punya namanya Nanak Kirana. Jadi belakangnya dikasih Kirana, udah Kirana aja. Alhamdulillah sekarang sudah meluluskan untuk ketiga kalinya. Dan luar biasanya, itu dari tahun kemarin sudah menolak murid. Saya aja heran, di kota kok bisa menolak murid TK itu Pak. Nolaknya itu karena tidak punya gedung. Gedungnya cuma 2, muridnya 40 kan nggak mungkin. Murid yang barunya. Jadi kita hanya menerima 30 anak. Tahun ini sudah tutup pendaftaran TK Istiqomah Baskara Kirana itu. Karena sudah terdaftar 30 anak. Maka tantangan nanti kita di sana harus bangun gedung. Itu luar biasa. Dan satu lagi, kemarin alhamdulillah hari Sabtu yang lalu, ini kan hari Selasa, hari Sabtu kemarin yayasan kami juga baru saja meresmikan pembangunan masjid yang terletak di tanah orang tua saya di kampung halaman di Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Kita baru saja meresmikan masjid berukuran 10 kali 11 dengan dibantu donatur yang kita beri nama Masjid
Jami Hamad Ar-Rasyid. Mudah-mudahan itu nanti amal jariahnya mengalir untuk keluarga besar kami Yayasan Baskara. Untuk Baskara ini kembangannya ke depan, saya kemarin baru saja pinjam fasilitasnya Pak Lurah Teguh Putih itu. Terima kasih Pak Lurah, kemarin kita acara olahraga bulu tangkis numpang di Balai Kampung BK 4. Nyaman ternyata. Saya coba main badminton beberapa pukulan, oh penak ini main badminton nggak ada anginnya. Maka saya langsung punya cita-cita. Jadi saya punya cita-cita itu cepat. Saya langsung mengangankan, wah ini nek Baskara duwe gedung ini penak iki. Main badminton nenggone dhewe nggak usah numpang lagi tempat Pak Mariono. Ya nek engko lurai pagah Pak Mariono, nek ora nuntut diizinke. Nah, ini nggak bantu kampanye ya. Mudah-mudahan kalau dapat amanah ya masih lanjut Pak. Ya, jadi saya ingin tahun ini kita mulai merintis pembangunan GSG, Gedung Serbaguna Baskara, dengan mencontoh Balai Kampung BK 4 itu. BK 4 aja bisa, entah dananya dari mana, katanya dari pasar, dari ini, dari itu. Saya juga entah dari mana, pokoknya dari Allah lah. Pokoknya itu penting jadi. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya GSG. Cita-cita saya ini kalau nanti acara begini tidak usah nyewa taruh. Ini maaf Mbak Apri sama Pak Eko. Pak Eko bisnisnya taruh, nanti kita tahun depan diusahakan acara begini nggak usah pakai taruh lah. Itu seperti acara di tempat-tempat lain di kampus, acaranya di gedung. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita sudah di gedung sendiri. Tahun kemarin kita di gedung Pak, tapi gedungnya kecil. Nah tahun ini saya mau nyontoh Pak Mariono. Kita mau bangun GSG ukuran ya paling nggak ya 10, 20. Ya kita mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kepala sekolah, dewan guru dan staf, dan juga kepada wali murid yang anak-anaknya hari ini dibagikan rapot. Rapotnya bukan naik kelas, juga belum ditulis-lulus. Insya Allah nanti di bulan Juni akan diadakan rapat kelulusan dan dinyatakan lulus. Tetapi apabila anak-anak setelah ini mau merantau mencari kerja, sudah boleh, sudah diizinkan. Nanti diberikan surat keterangan telah menyelesaikan ujian sekolah. Jadi sudah bisa cari kerja. Mudah-mudahan tidak ada yang cari ijabsah. Harga timatan mohon pada Bapak Ibu orang tuanya kalau anaknya sudah pingin terapi, dipenggak dulu. Ya, tanya Pak Lurah. Syaratnya umurnya berapa kalau menikah? Berapa Pak Lurah? 20, 25 ya? 20 minimal, ini kan belum 20. 20 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Saya kira itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila saya sampaikan ada yang tidak tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Tabik pun. Terima kasih diaturkan. The last speech is from the head of Sub-District Putra Rumbia. Sambutan yang terakhir dari Camat Kecamatan Putra Rumbia dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Eka Dedi Mahendra, Sarjana Pendidikan, selaku Sekretaris Camat Putra Rumbia. Kepada Bapak dipersilahkan.